Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Armawati. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan ketiga Program Studi Guru Kelas MI Universitas Negeri Salatiga. Hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melakukan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di satuan unit kerja saya, yaitu di MINU 73 Poncorejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, pantangnya Allahu Akbar. Nah, hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu di kelas 5 lagi. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Mas Irul, silakan dipimpin doanya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak masuk? Semua. Semua. Alhamdulillah. Berarti kita masih diberi kesehatan, diberi semangat untuk belajar. Nah, belajar itu manfaatnya supaya kita nanti saat kita banyak pengetahuan, banyak wawasan, kita bisa memajukan bangsa Indonesia. Siapa yang cinta negara kita Indonesia? Enggak semuanya cinta ya. Nah, kalau cinta negara Indonesia, pasti masih hafal lagu Garuda Pancasila ya? Masih. Nah, kita nyanyi dulu Garuda Pancasila bersama-sama dengan semangat. Mbak Latifah minta tolong menjadi dirijennya. Silakan di sini. Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, setia berpegang untukmu. Pancasila dan Nusantara, rakyat adil makmur sentosa. Berimbang di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bagus sekali. Gimana? Setelah menyanyi lebih semangat? Lebih semangat dong ya. Sudah sarapan semua tadi pagi? Sudah. Kalau pagi sarapan dulu. Meskipun cuma roti, yang penting untuk sarapan ya. Nah, hari ini pembelajaran kita akan berkaitan dengan
hewan dan tumbuhan. Siapa yang pernah pergi ke sawah? Pernah semua ya? Karena daerah kita ini kan banyak sawahnya, pasti pernah. Yang tidak pernah coba, yang tidak pernah ke sawah. Pasti pernah ke kebun, ya. Nah, kalau kita ke sawah coba, yuk. Ada tanaman apa saja yang di sawah? Rumput, padi, jagung. Nek kalau musim tembakau ya ada tembakau, musim bawang ada bawang, musim padi ada padi, ganti-ganti. Yang selalu ada di sawah apa? Yang tidak pernah ganti-ganti? Rumput selalu ada ya. Selain tanaman, ada hewan apa saja? Ada burung, belang, ya banyak sekali hewan-hewan kecil itu ya. Nah, hubungannya apa sih hewan dan tanaman yang ada di sawah itu kalau berkumpul jadi satu itu? Misalnya nengok pak tanaman padi, ada banyak burung, ada ulat. Nah, hubungannya apa? Hubungannya apa? Coba. Saling apa? Saling membutuhkan. Iya, tanaman dibutuhkan untuk makanan hewan ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi rantai makanan. Makan dan dimakan antara hewan dan hewan lainnya. Dan tumbuhan juga. Ada yang mau bertanya dulu? Ya, Mas Irul. Kalau musim kemarau, tanamannya kan banyak yang mati. Hewan makan apa, Bu? Oh ya, kalau musim kemarau coba tanamannya itu kan airnya kurang. Jadi mereka pertumbuhannya terhambat, bisa mati, bisa juga nggak tumbuh-tumbuh. Oh ya, jagung-jagung sini pinggir jalan itu loh, pada pendek-pendek. Terus pas tumbuh ternyata jagungnya bolong-bolong. Nah itu pas musim kemarau kekurangan air. Nah kira-kira hewannya makan apa? Ada yang bisa jawab? Coba Mas Faid. Tumbuhan apa? Ada yang lain yang tahu? Coba, kalau misalkan tumbuhannya berkurang, rumputnya sedikit, kira-kira hewan apa sih yang makan tumbuhan di sawah itu? Belalang. Ada belalang, apalagi yang makan tumbuhan? Ulat. Ada apa lagi? Hewan selain belalang dan ulat ada? Ada tikus yang makan padi ya. Nah, kalau misalnya rumputnya mati, padinya tidak panen. Kalau tikus itu kan yang dimakan bijinya ya, padinya ya. Nah, kalau tidak panen, mau makan apa tikusnya? Berarti populasi tikus itu berkurang atau meningkat kalau makanannya sedikit? Berkurang ya. Jadi makannya ya apa adanya yang di sawah itu, tetapi jumlah hewannya semakin sedikit ya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, satu, bisa menganalisis gambar rantai makanan. Yang kedua, bisa menguraikan simbiosis di antara hewan dan tumbuhan. Nah, sebelum kita lanjut, silakan membentuk kelompok terlebih dahulu. Ya, yuk digabung satu meja aja nggak apa-apa. Nah, kursinya aja yang diputar. Ya. Yang kelompoknya banyak 2 meja nggak apa-apa. Ayo, yang di belakang kelompoknya Irul, gabungnya di belakang aja.
kita akan belajar tentang rantai makanan. Rantai makanan yang sudah membaca materi dari buku mungkin sudah tahu. Yang belum, perhatikan baik-baik, silakan dibaca yang keras Mas Tegar. Rantai makanan adalah perjalanan menggunakan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Ya, makan dan dimakan antar makhluk hidup. Tanaman dimakan oleh belalang. Diperhatikan contoh gambarnya, ada tanaman, belalang, burung, ada ular dan burung hantu. Nah, tanaman dimakan oleh belalang, kemudian belalang dimakan oleh burung. Burung dimakan oleh ular dan ular dimakan oleh burung hantu. Bu, tapi di sawah ada burung hantu? Ada. Tergantung daerahnya ya, ada yang tidak ada yang ada. Setelah beberapa waktu burung hantu meninggal. Burung hantu mati. Nah, setelah mati itu diuraikan oleh pengurai. Ini contoh rantai makanan di laut. Yang tadi itu contoh rantai makanan di ekosistem apa? Darat. Nah, sekarang ekosistem laut. Coba. Ada yang pertama fitoplankton. Dimakan oleh zooplankton. Dimakan ikan kecil. Setelah itu ikan kecil dimakan ikan sedang dimakan Ikan besar. Contohnya ikan kecil itu ikan apa sih? Teri. Ikan teri. Ikan sedang contohnya yang di laut apa? Kerapu. Bisa apa lagi? Gurami. Kalau ikan besar, Megalodon. paus. Rantai makanan produsen. Coba dibaca yang keras Mbak Latifah. Produsen sebagai organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri, yaitu tumbuhan hijau. Produsen juga menduduki tingkat trofik pertama. Konsumen satu. Organisme yang menduduki tingkat trofik kedua yaitu kita sebagai konsumen primer. Konsumen primer ini diantaranya adalah hewan herbivora. Ya, terima kasih. Selanjutnya dibaca yang keras. Konsumen 2. Mbak Hilda. Konsumen 2, organisme yang menduduki tingkat tropik kedua disebut juga sebagai konsumen sekunder dan diduduki oleh hewan pemakan daging karnivor. Konsumen puncak. Konsumen puncak, pada organisme yang menduduki tingkat tropik tertinggi ini adalah konsumen puncak. Decomposer, organisme pengurai yang kemudian membentuk mata rantai terakhir dalam suatu rantai makanan akan memecah tumbuhan dan hewan yang telah mati. Terima kasih. Nah, ini ada gambar trofiknya. Tropik 1 atau disebut sebagai produsen. Ada apa saja sih di tropik 1? Rumput, pohon, pokoknya tanaman-tanaman ya itu ya. Yang di tropik 2 sebagai konsumen 1 ada hewan apa saja? Hewan herbivor ya itu ya. Nah, yang tropik ketiga sebagai konsumen 2 ada hewan katak, ayam. Biasanya ada apa lagi? Bisa kucing. Sebagai konsumen 4 atau puncak ada ular, elang. Masih banyak lagi ya. Nah, sekarang masuk ke simbiosis. Coba dibaca Mas Faid yang keras. Simbiosis adalah hubungan dua makhluk hidup yang berbeda dan sangat erat kaitannya. Ya, simbiosis. Jenis simbiosis Mbak Kaila, tolong dibaca.
Yang keras, Mbak Pela. Mutualisme, hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Komensalisme, hubungan antara makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Hubungan antara makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan sedangkan makhluk hidup yang lain mendapatkan kerugian. Terima kasih. Nah, ini contohnya gambarnya. Simbiosis mutualisme tadi yang saling menguntungkan. Ada lebah dan bunga, burung dan apa? Kerbau, kemudian cacing dan tanaman, cacing tanah dan tanaman ya. Yang kedua ini contoh simbiosis komensalisme. Ada ikan hiu dan ikan apa yang kecil itu? Remora. Yang kedua ada bunga anggrek dan pohon. Yang ketiga parasitisme yang merugikan. Merugikan contohnya ini ada benalu dan pohon mangga. Dan ada nyamuk dan manusia, ini merugikan sekali ya. Terima kasih. Oke, nah setelah kita melihat tayangan tentang rantai makanan dan simbiosis ini, kita akan melakukan diskusi kelompok. Nah, Bu Ana harap nanti setelah Bu Ana bagikan lembar kerja peserta didik, kalian berdiskusi, dikerjakan apa perintahnya, dibaca dengan teliti, saling membagi tugas. Waktu diskusi nanti sekitar 20 menit. Nah, jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Langsung tulis nama kelompoknya dan langsung dikerjakan tugasnya. Boleh ke toilet silakan. Boleh membuka buku sebagai sumber referensi. Ya, ketinggalan. Gunting dan lemnya. Yuk, kalau gunting dikerjakan. Yang kurang paham boleh bertanya.
Siapa yang menulis? Siapa yang menulis? Saling membantu, ada yang cari informasi, ada yang menulis, menggunting. Ya, cari di buku. Kalau tadi lupa mutualisme itu apa, komensalisme apa, parasitisme juga. Sudah selesai semua? Sudah. Sudah ya. Kalau sudah selesai, setelah ini kita presentasi. Tapi sebelum presentasi kita ice breaking dulu. Semuanya boleh berdiri. Kita akan melakukan ice breaking tarian. Tari apa? Buat We believe it. Look who we are.
rumput. 2. Konsumen 1, tikus. 3. Konsumen 2, ular. 4. Konsumen 3, elang. 5. Pengurai jamur. Jenis simbiosis di lembar kecakapan adalah 1. Pertai dan burung jalak. Simbiosis mutualisme. 2. Pohon dan bunga anggrek. Jenis simbiosis mutualisme. 3. Pohon mangga dan bengkulu. Jenis simbiosis parasitisme. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Latifah dan Nana. Ya. Nah, dari yang kita pelajari hari ini tentang rantai makanan dan simbiosis, semuanya sudah paham? Ya. Paham ya. Nah, siapa yang mau memberi kesimpulannya? Yang paham? Oh iya, Mbak Hilda, yuk. Tumbuhan sebagai produsen, hewan omnivora sebagai konsumen 1. Ya. Dan hewan karnivora sebagai konsumen 2 dan punca. Heeh. Simbiosis ada 3, yaitu 1. Mutualisme, 2. Parasitisme, dan 3. komensalisme. Oh iya, pintar, tepuk tangan untuk Hilda. Ya, semuanya juga harus paham ya. Nah, untuk menilai kalian paham atau tidak, silakan nanti dikerjakan di tema 5 ini di halaman, dikerjakan di rumah ya, di halaman bagian IPA halaman 50 ya. Silakan ditandai dulu, dilingkari halaman 50. Kalau sudah boleh ditutup bukunya. Kalau sudah boleh ditutup bukunya. Nah, setelah ini Bu Ana harap kalian lebih peduli terhadap lingkungan, terhadap tanaman-tanaman di sekitar rumah, hewan-hewan di sekitar rumah. Apa sih makanan mereka? Apa kebutuhannya? Tanaman butuh air, disiram, butuh cahaya, dikasih cahaya. Misalkan tanaman di dalam rumah dikasih cahaya di jendela, di pintu gitu ya. Nah, Bu Ana mau tanya, yang tadi pagi sholat subuh siapa? Oh, yang tidak ngacung lupa sholat subuh berarti. Nah, Bu Ana harap besok bangun pagi sholat subuh. Kalau kewajiban kita siang nanti sholat apa? Zuhur ya. Jadi kalau zuhur tidak lupa karena sholatnya di sekolah ya. Nah, Bu Ana harap nanti kalian lebih rajin sholat, rajin ngaji, dan berbakti kepada orang tua. Bukunya silakan dirapikan. Nah, sampahnya boleh dibuang nanti, dikumpulkan aja dulu. Bukunya dirapikan dulu. LKPD-nya dikumpulkan. LKPD dikumpulkan. Yang dikumpulkan bisa dibuang. Ya, sudah. Kita persiapan untuk berdoa. Persiapan berdoa. Silakan duduk. Mas Taufik. Yuk, Mas Erul, silakan dipimpin doanya. Doa mulai.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.